Saya mengutip satu pernyataan dari orang kudus, Teresia Lisieux, yang mengatakan, apapun yang disentuh dengan tongkat cinta kasih, bilang tongkat wasiat atau tongkat ajaib, itu mempunyai nilai keabadian. Tema kita hari ini, Everyday Holiness. Saya yakin bahwa lewat panggilan kita berkeluarga, kita sedang menjalani jalan kekudusan. Saudara-saudari, saya berbagi hari ini, saya menikah 27 tahun, dan perjuangan yang berat buat saya, khususnya di awal-awal pernikahan. Bisa dikatakan 10 tahun pertama pernikahan itu adalah proses buat saya untuk dimurnikan. Jadi saya sejak SMP, SMA, kuliah itu memang sangat giat berorganisasi dan belajar. Saya mencapai prestasi-prestasi baik akademik maupun di organisasi, SMP. Tujuannya satu, supaya saya bisa berkarir setelah lulus kuliah di kota besar, di perusahaan yang bonafit, jadi wanita karir. Namun karena waktu itu usia saya dengan suami sekarang ini bedanya 10 tahun. Dan suami ingin segera menikah. Pacar saya dulu berarti ya. Nah waktu itu saya memang gak terlalu pengalaman ya bagaimana membicarakan komitmen kita setelah menikah. Saya pengen kuliah lagi tapi suami saya tidak mengizinkan. Jadi saya suka mengajar dan saya mau S2 karena saya pikir saya kalau tidak punya S2, tidak punya gelar, saya tidak kompeten untuk mengajar. Tapi suami anak tunggal, dia juga posesif dan melarang. Dia juga punya usaha sendiri, dan dia bilang, ngapain kamu kerja sama orang? Kan saya punya usaha. Tapi memang dia usahanya kan mebel ya, berarti dia menangani tukang-tukang begitu. Dan saya merasa saya kan nggak cocok di situ. Lalu akhirnya saya terus konflik dan saya nggak bisa menemukan kebahagiaan karena saya pikir yang menjadi tujuan hidup saya itu adalah karier, pengakuan orang ya, bahwa saya ini hebat gitu. Akhirnya karena begitu banyak konflik, saya maksain terus, suami saya ngizinin saya mendaftar, saya ngambil formulir, dan ketika saya mau mengembalikan formulir, saya tes itu hamil. Pas saya hamil, lalu ketika menerima hasil tes itu, saya bilang oke lah kalau gitu saya akan tunda ngambil kuliah lagi setelah anak saya lahir. Karena saya nggak mau ketinggalan di dalam pelajaran, terus saya mau the best untuk segalanya gitu. Akhirnya setelah waktu itu anak saya usianya 3 bulan, saya kan mau ngambil lagi nih formulir. Nah pada waktu itu seorang pastor datang ke rumah cerita dia punya teman anaknya masih kecil, dia ngambil S2 dan berat sekali, dia bilang gitu, banyak sekali yang dia nggak bisa handle. Nah pastornya pulang, saya tuh marah banget nih sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan masa sih aku ini mau kuliah lagi aja kok nggak boleh terus, kok nggak bisa-bisa. Karena mendengar cerita pastor itu saya tuh kecil hati ya, saya takut juga kan. Gimana kalau saya juga mengalami situasi-situasi seperti yang dia ceritakan tadi, yang mengalami frustrasi, tidak bisa selesai, dan seterusnya. Nah, pada waktu saya di titik terendah itu, saya marah banget sama Tuhan, dan saya pas waktu itu buka kitab suci. Memang saya udah sejak tahun 1992, waktu saya masih kuliah, itu saya udah ikut retret, ya, dan di situ saya mengalami pencurahan Roh Kudus, saya mengalami ya pembaruan hidup dalam Roh Kudus. Dan mulai rajin sih membaca kitab suci, tapi tidak terlalu rutin mengikuti komunitas-komunitas atau persekutuan doa. Lalu pada waktu itu di kamar saya lagi marah banget, saya buka kitab suci. Di situ satu ayat yang benar-benar mengubah orientasi hidup saya. Carilah hikmat yang dari Tuhan, karena hikmat manusia sia-sia. Pada waktu itu saya sadar tujuan hidup saya itu adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Memang pasti ya gelar S2 itu bukan sesuatu yang salah, tetapi buat saya, karena buat saya itu adalah segalanya, itulah yang memang Tuhan sedang benahi dalam hidup saya.
Setelah saya menyadari hal itu, memang ada suatu damai ya dalam hidup saya. Dan pas waktu itu saya kan di Malang. Dekat rumah itu ada sekolah tinggi filsafat teologi Widya Sasana. Saya tahu di situ dan saya tuh pengen sekali kuliah di situ. Saya izin sama suami, boleh nggak sih aku kuliah di situ, ngambil teologi dan kitab suci. Suami saya mengizinin. Jadi ketika saya tuh udah ngerti nih tujuan hidup saya yang sesuai kehendak Tuhan, Tuhan juga pakai suami saya untuk membuka jalan-jalan itu buat saya. Ya, saudara-saudari, apa yang kita buat setiap hari sebenarnya ini, kalau kita persembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati, seperti kita melayani Tuhan, itu adalah suatu pelayanan yang membawa pada kekudusan. Kita bisa lihat di Kolose 3 ayat 17 sampai 2 dan 23 ya. Apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, dengan ucapan syukur, itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi intinya setiap kegiatan kita di dalam keluarga bisa kita persembahkan dan menjadi jalan kekudusan buat kita. Nah, di dalam tema kita akan melihat ada 3 hal. Yang pertama, saya mau tunjukkan dan saya juga mau bagikan ya, bagaimana kekudusan di dalam hidup sehari-hari itu. Yang pertama adalah perjuangan rohani, ya. Yang kedua, pertobatan. Dan yang ketiga, kesetiaan kita sampai akhir. 3 hal itu yang akan kita lihat. Nah, kalau dibilang kudus, memang ini adalah panggilan setiap orang ya. Jadi kalau kita katakan yang dipanggil pada kekudusan hanya pastor, biarawan, biarawati, itu pasti tidak ya. Tetapi kita lihat juga banyak orang kudus itu dari keluarga. Orang tuanya Teresia Lisieux itu juga sudah menjadi orang kudus. Mereka adalah suami istri. Jadi kesempurnaan itu adalah panggilan kita. Kodrat kita itu adalah menjadi sempurna seperti Bapa di surga itu sempurna. Tentunya kalau kita lihat di sini sempurna, kalau kita lihat terusan dari Injil ini, sempurna itu berarti di dalam hal kasih. Ya. Tuhan mengatakan Dia memberikan matahari baik kepada orang yang baik maupun orang yang jahat di dalam hal kasih. Ya. Nah, kalau sempurna di dalam kasih, menurut Teresa Avila itu berarti kita menginginkan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi kita menghendaki apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun seringkali memang kita pasti masih gagal ya. Tetapi kalau arahnya itu udah benar, kita pengen apa yang Tuhan mau, itu sebenarnya kita sedang berjalan menuju pada kekudusan. Walaupun di situ masih ada perjuangan-perjuangan. Nanti kita lihat. Nah, Teresia Lisieux mengatakan kesempurnaan itu adalah melakukan kehendaknya dan mencintai kehendaknya. Menurut Teresa Avila, kekudusan itu bisa kita capai di dalam kehidupan ini. Kalau kita baca dalam buku Puri Batin, itu ada 7 ruangan ya, di mana kita nanti akan bertemu dengan Tuhan dalam perkawinan rohani, sebenarnya di dalam inti jiwa, di dalam pusat diri kita. Itu bisa kita masukin lewat doa. Jadi setiap tahap di dalam hidup rohani, itu bisa kita lalui dengan doa. Ketika kita mengalami hidup spiritual yang stabil, yaitu di ruangan ketiga, kita udah melekat pada Tuhan, kita udah mencintai keheningan, kita udah mencintai hidup rohani, kita udah mulai juga mau berbagi kepada orang lain di dalam pelayanan. Sebenarnya kita itu sudah mencapai ruangan yang ketiga, ya. Dan itu bisa terus berkembang sampai kita mengalami suatu persatuan cinta dengan Tuhan. Nah, persatuan cinta dengan Tuhan itu intinya ya kita sungguh-sungguh diubah oleh Allah sendiri. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Jadi ini satu kabar baiknya ya, bahwa sempurna itu bukan karena perjuangan kita semata-mata, tetapi Tuhan yang memungkinkan hal itu terjadi dalam diri kita. Ya, ini kabar baik. Sekarang kita lihat nih ya. Pertama, bagian perjuangan rohani. Jadi ini yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita setiap hari untuk menuju kepada kekudusan.
Kalau kita bicara soal perjuangan rohani, sebenarnya ini kita bisa lihat juga seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 7 ayat 22 sampai dengan 23, bahwa kita menginginkan hukum Allah, tetapi kadang-kadang kita nggak sanggup melakukannya. Ya, ada hukum lain yang bergerak melawan hukum Allah itu. Ya, keinginan daging, keinginan mata, egoisme kita, 7 cacat celah kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita mengalami yang disebut perjuangan rohani ini. Di samping itu kita juga masih mengalami konkupisensy atau akibat dari dosa asal kita. Nah, perjuangan rohani ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan dan mengatasi godaan. Jadi, kita nggak akan mungkin bisa kuat kalau kita nggak melewati banyak perjuangan. Ya, jadi ibaratnya kalau saya mendengarkan tuh banyak cerita dari teman-teman, ya, bahwa ketika mereka melewati penderitaan demi penderitaan dalam perkawinan, mereka menyadari bahwa tanpa semua itu mereka nggak akan sampai pada titik ini. Ya, mereka sekarang juga sudah bisa lebih mandiri, malah bisa mensyukuri semua kepahitan-kepahitan yang sudah pernah dilewati. Nah, saya juga buat buku ya, Menjadi Kekasih Tuhan dan Kekasih Suami, Menemukan Tuhan dalam Hidup Perkawinan, dan seterusnya, dan beberapa buku doa. Semua buku yang saya tulis itu bukanlah kisah sukses, tetapi itu adalah sebenarnya kegagalan saya, ya. Tetapi ternyata lewat kegagalan dan apa yang saya anggap kurang, itu Tuhan bisa menjadikan sebagai suatu berkat. Ketika saya membagikannya kepada orang lain, ketika saya mau bergumul dan menjalaninya bersama Tuhan. Satu orang kudus, Teresa Lisieux, juga mengatakan, ketika dia digoda oleh si jahat, ya, dia cepat-cepat berlari datang kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini, berarti godaan itu bisa membuat dia itu lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena begitu takutnya dia, dan dia merasa begitu tidak berdaya, sehingga dia betul-betul cepat-cepat datang kepada Tuhan. Dan akhirnya si jahat itu lama-lama juga malas yang goda dia. Karena ketika dia digoda, dia berlari lebih cepat lagi datang kepada Tuhan. Jadi perjuangan rohani ini memang kita perlukan. Ada ujian, ada godaan ya. Ujian itu untuk membuat kita naik kelas. Tapi kalau godaan itu juga ada potensi mau menjatuhkan kita karena dari si jahat. Nah, tapi ketika kita melewati itu, sebenarnya kita dikuduskan dan dikuatkan. Nah, ini adalah 4 prinsip perjuangan rohani yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, segala-galanya itu adalah rahmat dan pertolongan Tuhan. Sehingga untuk menjadi kudus itu tidak mustahil. Karena di dalam Lukas 18 ayat 27 dikatakan juga, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ya. Jadi kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin mencapai kekudusan. Ini adalah rahmat Tuhan. Tapi dibutuhkan dari pihak kita suatu komitmen rohani, suatu disiplin rohani, suatu disposisi batin supaya rahmat Tuhan itu bisa bekerja. Usaha kita memang nggak cukup, tetapi sangat penting untuk mempersiapkan diri kita menerima anugerah dari Tuhan. Nah, makanya doa, baca kitab suci itu sebenarnya sedang menyiapkan kita untuk bertumbuh di dalam banyak kebajikan. Kerendahan hati, kesetiaan, ketekunan, ini semua dibutuhkan di dalam hidup rohani. Supaya benih yang Tuhan berikan itu bisa bertumbuh. Ketika ada kesetiaan, kerendahan hati, ya, ketekunan, kelemah lembutan, itu semua akan menolong kita untuk semakin bertumbuh, ya. Yang ketiga, kita perlu bersiap untuk suatu perjuangan yang panjang. Banyak dari antara kita itu yang mengeluh, aduh, kok nggak selesai-selesai ya kesulitan yang saya alami. Kesukaran demi kesukaran tuh kok terasa nggak pernah berhenti gitu. Jadi 10 tahun pertama itu saya katakan saya dimurnikan oleh Tuhan lewat suami. Ya. Lewat larangan-larangan suami, saya dimurnikan dari egoisme saya. Dari obsesi saya yang ingin mengejar ambisi, ya, supaya ya dianggap hebat lah. Nah, lewat 10 tahun berikutnya, sebenarnya Tuhan memproses suami saya. Dia dulu punya duit banyak ya, disimpan di luar. Dalam beberapa bulan itu cepat sekali habis karena
ada fund manager yang kemudian menginvestasikannya ke falas. Dan dalam waktu singkat itu berkurang begitu drastis. Nah, suami saya sebenarnya orang yang menuhankan uang. Waktu awal-awal pernikahan itu pokoknya yang penting mencari uang. Nah, ketika apa yang menjadi pegangannya itu hilang, habis, ini merupakan suatu perjuangan yang sangat berat buat dia untuk bisa menerima. Setelah melewati itu, dia katakan, untung aja ya aku bisa lewat. Hampir aja aku gila, dia bilang gitu. Nah, saudara-saudari, ketika kita sebagai suami istri, salah satu itu sedang mengalami proses, sebenarnya yang lain itu pasti akan mengalami juga efeknya. Kalau Yohanes Salik mengatakan, jiwa yang masih banyak kelemahan, itu ibarat kayu yang basah. Ketika dia didekatkan oleh api, itu ketika Tuhan mau memproses jiwa kita, memurnikan kita, itu ibarat kayu yang basah ini didekatkan pada api, dan mengeluarkan pasti banyak asap kan. Bayangin kalau ada kayu yang basah didekatkan pada api, pertama-tama kayu ini harus kering dulu. Banyak uap asap yang keluar dan itu sangat memedihkan mata. Demikian juga ketika suami saya sedang mengalami proses, saya itu mengalami banyak sekali juga tekanan. Karena pasti dia marah, dia waktu itu juga sangat frustrasi, dan saya juga mengalami efek. Tapi puji Tuhan waktu itu saya sudah duluan diproses ya, sehingga saya mengerti bahwa Tuhan sedang memproses kami bersama. Akhirnya setelah itu melewati perjalanan yang panjang sekali ya, 20 tahun lah, banyak sekali konflik. Tapi akhirnya sekarang kami udah bisa lah sama-sama saling mendukung. Suami saya, kalau saya S3 ini pun karena dukungan suami yang mendorong saya. Dan dia juga mendukung pelayanan-pelayanan saya sekarang. Kadang-kadang kita mengeluh bahwa perjuangan kita menghadapi segala macam kesukaran itu begitu panjang ya. Tetapi memang ini sebenarnya perjuangan kita seumur hidup ya. Yang namanya egoisme kita ya, itu memang perlu terus-menerus kita arahkan untuk tidak mendominasi. Manusia itu kan cepat lupa ya. Tetapi ketika banyak kesukaran, malah sebenarnya kita itu semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, untuk masuk di dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Sengsara ini bukan karena Tuhan suka lihat kita menderita, tetapi sebenarnya karena kelemahan-kelemahan kita yang masih terus harus diproses supaya kita semakin sempurna. Nah, yang keempat, perjuangan ini layak untuk kita perjuangkan. Sangat layak. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, penderitaan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Saya ingat satu kutipan dari Teresa Avila mengatakan, jangan bodoh untuk tidak mengambil satu langkah ketika kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa yang diberikan Tuhan itu anugerah yang begitu luar biasa. Katarina dari Siena juga mengatakan, diperlukan satu tekad yang sangat kuat untuk kita bisa mencapai persatuan cinta dengan Tuhan, untuk bisa mencapai kekudusan. Kalau saya mengatakan persatuan cinta, persatuan kehendak, itu sebenarnya adalah untuk menggambarkan kekudusan ya. Kekudusan tadi di awal kita sudah lihat, itu adalah kesamaan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita menginginkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi dibutuhkan tekad yang sangat kuat. Dan ketika kita merasa kita nggak mampu lagi, sebenarnya kita hanya tinggal mengambil satu langkah aja, yaitu tetap setia, layak diperjuangkan. Kalau kita minta umur panjang, berarti kita memang harus siap untuk perjalanan panjang, karena ini juga perjalanan seumur hidup ya. Kekudusan itu adalah proses seumur hidup kita. Makanya orang kudus itu kan dinobatkan sebagai orang kudus ketika dia sudah mati. Nah, makanya kalau kita baca juga di Yeskiel dikatakan, kalau orang benar itu berbalik dari kebenaran, tidak lagi berlaku setia kepada Tuhan, maka dia tidak dibenarkan. Tetapi kalau orang fasik berbalik dari dosanya, dan dia bertobat, maka dia dibenarkan. Intinya, sampai akhir itu kita tetap harus setia. Kalau di titik akhir kita berbalik dari Tuhan, ya kita juga tidak dibenarkan. Nanti bisa dibaca juga kisah tentang Raja Asa di 2 Tawarikh 14 sampai dengan 16. Itu bagaimana
Raja Asa itu adalah seorang Raja Yehuda kerajaan Israel Selatan yang sangat setia kepada Tuhan selama 35 tahun pemerintahannya. Tuhan memberikan banyak sekali keamanan, damai sejahtera, kelimpahan karena dia setia kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kenyamanan, yaitu seringkali bisa juga membuat orang lupa kepada Tuhan. Dan di tahun ke-35 pemerintahannya, ketika dia mau diserang oleh Raja Baasya dari Israel, dia tuh minta bantuan kepada Raja Aram dan bukan minta bantuan kepada Tuhan. Sehingga dia memberikan persembahan kepada Raja dari mengambil perbendaharaan dari bait Allah. Dan ketika ditegur atas kesalahannya oleh Nabi Hanani, dia malahan marah ya, dan dia memenjarakan Nabi Hanani. Akhirnya dia mati sebagai orang yang berbalik daripada Tuhan. Kita lihat di sini pentingnya untuk tetap setia sampai akhir. Kapan sih kita memulai perjuangan rohani kita? Ya sebenarnya saat ini. Ya, tidak ada kata yang paling baik untuk memulai kecuali saat ini. Dan buat saya ketika kita memasuki suatu komitmen di dalam keluarga, di dalam perkawinan, itu adalah juga kita sedang memulai suatu perjalanan iman ya. Kita memulai suatu perjuangan rohani kita. Yang kedua, pertobatan. Nah, dalam pertobatan ini saya ingin mengambil satu contoh dari kisah Daud. Saya ngambil dari Mazmur 51 ya. Mazmur 51 itu adalah dikarang oleh pemazmur terkait dengan kisah dari Daud ketika dia melakukan dosa. Dia suatu hari berjalan-jalan dan melihat ada seorang wanita yang cantik sekali, dan dia mengirim utusannya untuk cari tahu siapa sih perempuan itu. Ini kisahnya kita bisa baca dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 12 dan 25. Lalu karena si raja ini begitu tertarik, dia memanggil si Batsheba ini. Akhirnya diketahui namanya Batsheba. Dan kemudian dia tidur bersama Batsheba, dan ternyata Batsheba itu hamil. Si Daud ini menjadi sangat gusar. Lalu dia panggillah suami Batsheba, si Uria yang sedang berperang itu, untuk kembali ke Yerusalem. Dan dia katakan, kamu datang aja ke sini, tidurlah dengan istrimu, kamu istirahat ya. Harapan si Daud supaya ketika Uria ini tidur dengan istrinya, dianggap bahwa anak yang sedang dikandung oleh Batsheba itu adalah anak Uria. Padahal kan sebenarnya anaknya Daud ya. Tapi si Uria ini orang yang sangat setia dengan teman-temannya, dia solider. Dia bilang, masa teman-temanku masih berperang, aku bersenang-senang dengan istriku. Jadi dia disuruh Daud pun dia nggak tidur di rumahnya, tetapi dia tidur di depan istana. Si Daud mendapati Uria itu nggak pulang ke rumahnya. Akhirnya dia mengirim Uria kembali ke medan perang di Rabat, tapi dia memberikan perintah kepada panglima untuk menempatkan si Uria itu di barisan paling depan yang paling berbahaya, sehingga Uria tewas. Dan si Daud kemudian akhirnya bisa memperistri si Batsheba. Nah, karena dosanya ini menghamili istrinya orang ya, membuat dia juga berdosa. Kadang-kadang dosa itu ditutupi dengan dosa yang lain ya. Dia membunuh Uria. Nah, Tuhan menegur si Daud itu melalui Nabi Nathan, dan di situ Nabi Nathan memberikan suatu perumpamaan kepada Daud. Dia bilang ada seorang yang begitu kaya berteman dengan seorang yang miskin yang hanya punya satu domba. Ketika si orang kaya ini kedatangan tamu, dia meminta domba dari orang yang miskin yang hanya miliknya satu-satunya. Domba ini sangat disayang oleh orang miskin ini, tetapi itu pun dibawa pergi oleh si orang kaya yang punya begitu banyak binatang piaraan. Lalu si Daud itu mengatakan kepada Nabi Nathan, wah, orang seperti itu tuh layak dihukum mati. Dia bilang gitu. Dia marah sekali. Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, orang yang seperti itu harus dihukum mati. Dan anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena dia telah melakukan hal tersebut tanpa kenal belas kasihan. Waktu itu dengan tegas si Nathan langsung mengatakan, kamu itulah orangnya. Nah, si Daud tanpa sadar telah menjatuhkan hukuman mati yang tepat untuk dirinya sendiri karena dia telah membunuh setelah dia berzinah. Ketika dia mendengarkan teguran Nabi Nathan, dia menunjukkan suatu penyesalan yang sangat mendalam.
dan dia memohon kepada Tuhan supaya dosanya dan kejahatannya diampuni. Kalau kita lihat dalam Mazmur 51, di situ dikatakan bersihkanlah, cucilah, basuhlah aku, hapuskanlah pelanggaranku. Itu kata-kata yang muncul dalam Mazmur 51. Sangat kuat dalam Mazmur ini, seakan-akan memang dosa itu begitu mengotori jiwa. Ya, memang demikian halnya, bahwa dosa itu sangat mengotori hidup manusia. Makanya perlu sekali mengakukan dosa kita. Ketika kita mengakukan dosa kita menyadari bahwa kita itu telah menyimpang dari rencana Tuhan, dari kehendak Tuhan. Ketika kita mengakukan dosa kita sedang mau menerima konsekuensi itu, ya, dan tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, seperti yang dilakukan Adam. Ketika dia mengatakan, oh si Hawa ini loh yang nyuruh aku makan buah terlarang. Melemparkan kesalahan kepada orang lain, ya. Tetapi mengakui dosa, kita berani menerima, mengakui bahwa ini adalah kesalahan kita yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, justru pengakuan seperti ini membuat kita itu terbuka pada rahmat dan belas kasih Tuhan, sehingga apapun kondisi kita, serusak apapun kita, Tuhan dapat mengerjakan kembali menjadi bencana yang lain menurut apa yang baik, menurut pandangannya. Saudara-saudari, saya mendengarkan beberapa sharing dari beberapa pasutri. Satu pasang pasutri ini pernah men-sharingkan suatu kisah yang begitu dramatis menurut saya, ya. Suaminya ini udah melakukan semua kejahatan, dari perempuan, berjudi, bandar narkoba, mukul istri, istrinya hamil dia selingkuh, istrinya mau melahirkan baru dia pulang ke rumah. Dia selingkuh itu pergi dari rumah, ya. Dia baru pulang ketika istrinya mau melahirkan anaknya yang ketiga. Sudah melakukan semua hal ini. Tetapi si istri ini mempunyai suatu komunitas yang mendukung dia untuk tetap berdoa. Dia tidak pernah kehilangan harapan. Ya memang pasti ya ada saatnya putus asa, merasa gelap sekali. Tetapi dia akhirnya menemukan kembali kekuatannya untuk terus berdoa dan berharap. Sampai akhirnya suaminya itu benar-benar pulang ketika anak yang ketiga itu lahir. Dan pada waktu itu dia diajak untuk rehab, dia mau. Rehab 6 bulan terjadi suatu perubahan. Bisa melepaskan kecanduan narkobanya. Dan dia mulai mau diajak untuk berdoa bersama. Dan hingga sekarang mereka itu adalah suami istri yang sangat aktif untuk melayani Tuhan, khususnya untuk suami istri. Ketika kita mengalami suatu kelemahan atau kita pernah jatuh di dalam suatu dosa dan kesalahan, dan kita mau bangkit lagi karena rahmat Tuhan, ya, dan kita mau mengikuti rahmat Tuhan, mau diproses, seringkali kita justru dipakai oleh Tuhan untuk itu. Karena kita sudah pernah mempunyai suatu pengalaman dan kita mempunyai suatu kepekaan dan juga empati pada orang-orang yang mengalami situasi yang sama dengan kita sebelum kita mengalami pertobatan, ya. Jadi seringkali dosa itu mendatangkan rahmat, ya. Dan ketika kita mau diproses, di situ kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya seringkali memakai suatu ilustrasi, ada orang yang membawa 2 ember, ya, memikul ember yang di kiri dan kanannya untuk mengambil air setiap hari. Dia melewati jalan setapak setiap pagi, dan dia pulang kembali ke rumahnya setelah mengambil air. Nah, sayangnya satu ember ini bocor, ya. Dan ketika dia melewati setiap hari, di sisi yang dilewati oleh ember yang bocor itu, ternyata tumbuh banyak bunga-bunga. Saudara-saudari, ketika kita mengakui dosa dan kesalahan kita, di situ juga kita semakin menyadari rahmat Tuhan. Kita semakin lagi bergantung dan melekat kepada Tuhan. Nah, jadi pertobatan ini adalah suatu perjuangan batin, ya. Menurut Santo Thomas Aquinas, ada syarat untuk kita mendapatkan penitensi, yaitu kita sungguh-sungguh menyesali karena kita menyadari kita sangat menderita atas dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua, kita tidak menyembunyikan apapun, kita mau mengakukan semuanya kepada Tuhan dan kita mau berbuat baik, ya, sebagai tanda untuk melunasi hutang dosa kita. Dan satu kalimat ini sangat menyentuh saya. Nothing you confess could make me love you less, kata
Yesus ya. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan mengurangi cinta Tuhan kepada kita. Seberat apapun dosa kita, tidak akan mengurangi cinta Tuhan kepada kita ya. Dan mempercayai kerahiman Tuhan ini adalah syarat yang sangat penting untuk kita terus maju di dalam hidup rohani kita ya. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Ketika kita mengatakan kasihanilah aku, itu karena kita menunjukkan kita berdosa, kita bersalah, dan kita sungguh-sungguh mengandalkan belas kasih Tuhan untuk kita tetap bertahan dan kita tetap bisa maju di dalam hidup rohani kita. Jadi pertobatan itu adalah urusan setiap hari ya. Di dalam Amsal dikatakan 7 kali orang benar itu jatuh, 7 kali pula ia harus bangkit. Artinya apa? Ketika kita ada orang-orang yang sudah mengikuti Tuhan, kita itu masih jatuh dalam kelemahan-kelemahan. Ketika kita jatuh dalam kelemahan-kelemahan, jangan berhenti. Tetap bangkit, ya, tetap maju. Tetap lemparkan diri kita pada kerahiman Tuhan. Saya selalu ingat apa yang dikatakan Teresia Lisieux juga. Ketika aku berdosa, aku segera berlari pada kerahiman Tuhan. Aku melemparkan diriku pada lautan kerahiman Tuhan. Dan aku percaya bahwa ketika aku melemparkan diriku dengan segala dosaku pada kerahiman Tuhan, itu seperti setetes air yang langsung habis karena dibakar oleh cinta Tuhan. Seperti itu kata Teresia Lisieux ya. Jadi apapun kondisi kita saat ini, cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Itulah pertobatan, sehingga dosa kita dibakar habis oleh kasih dan cinta Tuhan. Dan bagian yang ketiga, yaitu setia sampai akhir. Ini saya kaitkan dengan perjuangan kita dalam hidup berkeluarga ya. Kita mau lihat antara cinta dan perasaan, menyukai dan mengasihi, kebahagiaan dan kekudusan. Yang pertama kita lihat antara cinta dan perasaan. Kita udah tahu ya, pasti bahwa cinta itu bukan perasaan. Kalau dalam bukunya Scott Peck, The Road Less Traveled, itu teori populer tentang cinta. Ya, dikatakan orang jatuh cinta itu ada masanya. Ya, ketika kita belum menikah, kita mungkin jatuh cinta. Ketika kita di awal-awal menikah, mungkin kita jatuh cinta. Artinya apa sih jatuh cinta? Kamu suka apa, aku juga suka. Ya, ibaratnya dinding ego kita itu menyatu ya, dengan orang yang kita kasihi. Dinding egonya itu sementara itu hancur dulu untuk bisa menyatu dengan orang yang dikasihi. Namun dalam berjalannya waktu, paling lama 2 tahun menurut teori psikologi populer tentang cinta ya, dinding ego masing-masing itu akan terbentuk kembali. Orang menyadari bahwa ya masing-masing punya kesukaan sendiri ya, masing-masing juga memilih apa yang mereka inginkan. Tetapi di situ cintanya juga berubah bentuknya dalam hal komitmen. Ketika kita mengasihi, itu adalah suatu tindakan ilahi. Ya. Ketika Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada yang membenci, berkatilah orang yang mengutuki, doakan yang mencaci kamu. Ini tentu Tuhan tidak berbicara soal menyukai. Ketika ada orang yang memfitnah kita, ketika ada ipar kita mungkin yang iri sama kita, mungkin kita nggak bisa ngajak menyukai dia ya, kita nggak bisa hang out dengan dia, kita nggak bisa ngopi bareng sama dia, nggak cocok gitu, kita nggak suka. Tetapi kita tetap bisa mengasihi, kita tetap bisa menyapa, kita tetap bisa tidak memutuskan relasi kita dengan dia, kita tetap bisa mendoakan dia. Itulah kasih. Mengasihi itu adalah tindakan ilahi, tetapi menyukai itu kodrati. Ya, kodrati, kita suka dengan orang yang baik dengan kita. Kita suka dengan orang yang menyenangkan. Itu kodrati ya. Tetapi Tuhan minta kita mengasihi, cinta yang lebih ilahi. Dan cinta yang seperti inilah yang kita butuhkan dalam perkawinan sebenarnya. Karena dalam perkawinan akan sangat banyak kita menemukan ketidakcocokan, kepahitan, penderitaan, gesekan, ya, dan kejenuhan mungkin. Ketika kita mengalami semua itu, mungkin kita sedang dituntut untuk bertumbuh, ya, dari dimensi fisik. Kalau dulu kita suka pertama-tama mungkin karena fisik, ya, tetapi kemudian karena orangnya baik. Tapi orangnya cantik, orangnya baik, itu pun kadang-kadang nggak cukup. Ada aja kekurangannya. Kalau kita nggak mencintai dia sebagaimana Tuhan mencintai, sebagaimana Tuhan mengasihi, akan sangat berat untuk melewati hidup perkawinan, ya. Jadi kita perlu bertumbuh pada dimensi spiritual.
bahwa melalui penderitaan, melalui kepahitan, dihasilkan madu kekudusan hidup. Jadi lewat ketaatan, kesetiaan dalam perkawinan, kita dipaksa untuk meraih kekudusan. Artinya apa? Karena dalam perkawinan Katolik, kita punya jelas ya, ada aturan indissolubilitas, tidak terceraikan, dan monogami. Satu dan tidak terceraikan. Ini menjadi suatu sungguh-sungguh tempat di mana kita ini dimurnikan. Kita nggak bisa lari dari penderitaan, tapi justru ketika kita mau taat dan setia, di situ kita akan menemukan madu dari kekudusan hidup. Banyak dari beberapa pasangan yang saya wawancarai untuk disertasi saya itu kayaknya hidupnya itu udah gelap sekali ya. Kayaknya udah nggak ada harapan, mengalami banyak sekali kesulitan-kesulitan. Saya berbicara dari pihak istri ya, karena yang saya wawancarai itu istri. Ya suaminya narkoba juga, ya udah kekerasan dalam rumah tangga, udah kekerasan ekonomi, kekerasan verbal, kekerasan seksual, itu dia alami semua gitu. Kayaknya nggak ada tempat untuk kebahagiaan lagi gitu. Makanya ketika saya menunjukkan happiness atau holiness, kadang-kadang ada situasi di mana kita tuh nggak bisa mengharapkan suatu kebahagiaan seperti umumnya yang kita lihat sebagai kebahagiaan kodrati. Tapi di situ bagaimana kalau Tuhan sedang menawarkan suatu kekudusan hidup melewati semua perjuangan itu, melalui semua kekeringan atau melalui semua penderitaan itu. Kalau dalam pandangan Santo Yohanes Salib dikatakan semua penderitaan itu adalah jalan masuk untuk kita mengalami kelepasan dari keterikatan-keterikatan kodrati yang membuat kita itu bisa berpindah dari dimensi kodrati kepada spiritual. Ya, bagaimana cara pikir kita itu diubah sehingga kita bisa beriman. Ya, kadang-kadang banyak hal dalam hidup kita itu kita nggak bisa paham. Kenapa kok aku udah baik, kok harus mengalami penderitaan seperti ini? Sepertinya Tuhan nggak adil. Seringkali kita protes seperti itu. Kadang-kadang kita memformulasikan Tuhan 1 tambah 1 ya 2 menurut pikiran kita, tapi Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Jadi kalau akal budi kita nggak digelapkan, kadang-kadang kita nggak bisa beriman, kita nggak bisa sungguh-sungguh nyampe pada Tuhan. Yang bisa membuat kita nyampe pada Tuhan, itu bukan segala konsep yang ada dalam pikiran kita tentang Tuhan. Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan, itu seringkali bukan Tuhan. Dan kalau kita melewati banyak penderitaan, hal-hal yang kita nggak bisa pahami, mungkin bisa jadi kita akan semakin bertumbuh dalam iman. Kita semakin menyerahkan akal budi kita, pikiran kita, cara pandang kita, konsep kita, idealisme kita kepada Tuhan. Ya, jadi bukan seperti apa yang kita pikirkan selama ini. Juga mungkin segala ingatan-ingatan kita itu perlu dimurnikan. Kalau dulu pernah kita mengalami trauma atau sakit hati dengan pasangan atau keluarga pasangan, itu semua juga perlu kita murnikan. Sehingga memori kita itu isinya juga pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga keinginan-keinginan kita tuh perlu dimurnikan sehingga akhirnya yang timbul itu komitmen untuk mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah, jadi kadang-kadang hal yang gak enak yang kita alami dalam hidup perkawinan dan khususnya yang paling bisa membentuk dan memproses kita itu adalah pasangan kita, orang-orang terdekat dalam keluarga kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita. Itu yang memang paling ngefek kan, paling sakit kalau mereka itu ada hal yang gak cocok dengan kita. Oleh sebab itu, penderitaan dalam perkawinan seringkali membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Kalau kita mau berproses bersama Tuhan ya. Jadi lewat penderitaan sebenarnya itu adalah jalan masuk untuk kita lebih dapat dilepaskan dari hal-hal yang kodrati dan kita lebih dekat pada persatuan cinta dengan Tuhan. Nah, banyak dari orang-orang yang mengalami penderitaan dan ibaratnya nggak bisa keluar nih ya dari situasi itu karena mereka udah menikah. Tapi akhirnya jalan yang dicari itu memang adalah jalan spiritual. Dan lewat banyak penelitian, spiritualitas hidup doa, firman Tuhan itu akan sangat menolong orang untuk semakin membangkitkan pengharapan kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Ya. Jadi akhirnya ketika kita bertahan sampai akhir, kita akan menemukan kebahagiaan mungkin bukan dalam bentuk yang seperti
kita pikirkan, tetapi lebih daripada itu. Saya menutup dengan kesaksian, kalau sekarang saya ditawarkan mungkin untuk mempunyai suatu karier, jabatan dengan gaji yang lumayan gede dibandingkan dengan saya pelayanan, sekarang saya akan dengan tegas mengatakan saya akan memilih pelayanan. Walaupun itu cuma-cuma, itu semuanya tanpa bayaran, tetapi saya katakan saya akan memilih itu karena disitulah saya menemukan panggilan dan kebahagiaan saya. Saudara-saudari, kita semua dipanggil pada hidup berkeluarga ya saat ini. Dan disitulah kita akan menemukan jalan kekudusan dan jalan kebahagiaan kita. Ketika kita mau diubah, bagaimana cara pandang kita diubah, harapan kita diubah, keinginan-keinginan kita diubah menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan.